Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan mengucapkan salam itu dari hati yang paling dalam. Saya mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya menjawabnya juga tulus dari hati yang paling dalam, sehingga saya juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina kitabahul azim wa bayyanahu wa ahkamahu bi sunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila tamassuki bima bi fadlihil amim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, bapak-bapak haji buwajah tanpa terkecuali yang sangat saya hormati, yang terhormat bapak-bapak pejabat pemerintah, hadir bapak kepala kampung atau yang mewakili, atau bapak kepala kampung PAW terpilih begitu ya. Kemudian bapak pejabat atau aparatur negara TNI Polri, baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna bakti, yang sangat-sangat saya hormati. Takmir masjid juga yang saya hormati. Jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian para sahabat-sahabat, rekan-rekan tim hadroh, bisa gak nanti iringi saya? Siap ya? Terima kasih. Yang saya doakan mudah-mudahan dengan moto, dengan solawat maksiat minggat. Dengan solawat maksiat minggat. Yang jelas siapa yang rajin solawat bisa akan mendapatkan jaminan waktu di Siratal Mustaqim akan dibimbing oleh malaikat Jibril. Mikail akan berdoa untuknya, Israfil akan mencarikan minuman dari telaga Kausar, Israel akan mencabut nyawanya seperti nyabut nyawanya rohnya para nabi. Itulah bagi orang-orang yang rajin membaca salawat. Sudah saya hormati semua. Satu lagi Pak yang belum saya hormati, ini jarang dihormati Pak, padahal penting. Operator sound system yang saya hormati, ini jarang dihormati orang Pak. Kalau Pak Komandan, Pak Kepala Kampung, Pak Kiai sering dihormati orang, tapi operator sound system itu jarang dihormati Pak. Padahal penting kan Bu ya? Penting. Yang ceramah hadir, audiennya penuh, operatornya reseh, nggak jadi Pak. Ya Pak ya. Mudah-mudahan operator sound system yang saya hormati, selamat bertugas. Ibu panitia yang saya hormati, operator sound system itu sebetulnya kuncinya kopi jangan telat, rokoknya cocok, selesai Pak. Rokoknya kelas, jangan kasih menara Pak. Itu kuncinya operator. Begitu saya keliling-keliling ketemu Pak rahasianya Pak. Itulah rahasianya operator sistem. Apalagi di pengajian semacamnya kadang-kadang kan sewanya agak murah. Iya kan Pak? Iya nggak Mas? Sama Pak Ewangi Mas. Yang penting kopi jangan telat, rokok sesuai. Ya Pak ya. Mudah-mudahan pengajian ini bisa berkah. Tanpa terkecuali, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wajib bersyukur pada hari ini Bapak Ibu. Apapun kita, siapapun kita, yang jelas hari ini, malam ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Ini majelis yang luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Meskipun acara pengajian Isra Mi'raj ini yang ceramah lokal, no problem. Yang ceramah bukan Habib, no problem. Yang ceramah bukan Gus, enggak masalah. Ibu ya, ibu-ibu hadir mau mendengar, mau ngaji kan Bu ya, bukan mau lihat siapa yang ceramah. Pesan Rasulullah, unggur makola wala tangur mangkola. Perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan. Yang ngomong siapa, enggak masalah. Yang penting isinya, betul Bu?
amplopnya besar, isinya biru satu, dengan amplop kecil, merah-merah banyak. Pilih mana? Milih isinya apa milih besarnya amplop? Itu Bu ya. Bersyukur Allah, hari enggak semua orang bisa hadir ini Pak, enggak sembarangan. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat, hanya orang-orang yang mendapatkan nikmat penuh sehingga bisa hadir tempat ini. Pertama, yang hadir Pak bukan orang sembarangan. Yang hadir pendengarnya bukan orang sembarangan. Yang ceramah juga bukan orang sembarangan Pak, orang bener ini Bu. Pertama, kita bukan orang sembarangan. Apa artinya? Hari ini kita oleh Allah diberi nikmat 4 yang lengkap. Pertama, alhamdulillah Allah berikan nikmat kita sehat. Betul Bu? Yang kedua, kita sempat. Yang ketiga, kita mampu. Yang keempat, kita mau. Itu nikmat yang tidak bisa ditawar-tawar Pak. Satu saja nggak ada, nggak bisa hadir Pak. Kita hadir karena sehat, karena sempat, karena mampu, dan karena mau. Teman kita yang nggak hadir, jangan dipermasalahkan. Kenapa? Mereka sedang kurang syarat. Iya Pak. Yang nggak hadir ini karena kurang syarat. Mungkin sehat, tapi nggak sempat. Mungkin sempat, tapi nggak sehat. Mungkin sehat, sempat, tapi nggak mampu. Karena rumahnya agak jauh. Mau jalan kaki nggak kuat. Kaki sudah bau-bau asam urat. Nggak berangkat sebutnya sehat, sempat tapi nggak mampu jalan, nggak bisa kesini. Ada yang sehat, sempat, mampu, tapi nggak ada nikmat mau, walaupun dekat nggak berangkat. Betul Pak? Yang merasa maafkan saya. Meskipun dekat nggak mungkin berangkat. Kenapa? Oleh Allah tidak diberi nikmat kemauan. Berarti kita luar biasa ini Pak, disyukuri Pak. Target kita Bapak Ibu, meskipun malam ini yang ceramah lokal, mohon maaf Pak, ibu-ibu juga harus bersyukur ada orang-orang lokal ini Pak. Kalau semua nasional repot loh Pak, undangnya jauh, pakai jadwalnya lama, ongkosnya oke. Ya kan ya? Untung ada yang lokal-lokal semacam ini Bu. Bersyukur kita hari ini sehat, sempat, mampu, dan mau. Pak, saya kan rumahnya dekat Pak, nggak usah berangkat, nggak apa-apa, dengerin dari rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ilmunya, mungkin teorinya iya, tapi targetnya nggak enak. Apa target kita menghadiri pengajian? Selesai acara ini nanti, selesai saya berdoa, saya pulang, Bapak Ibu pulang. Mohon maaf, Allah akan panggil malaikat-malaikatnya. Ya malaikati, qad ghafartu lahum. Hei malaikatku, saksikan olehmu orang-orang yang hadir tadi. Yang hadir Bu, orang-orang yang hadir tadi, qad ghafartu lahum, aku ampuni dosanya. Nah, ini Pak, targetnya itu ini. Oh, ada pengajian berangkat Pak. Kalau pengajian umum diundang, tidak diundang, berangkat sah, halal. Namanya pengajian umum Ibu ya. Bedakan dengan pengajian walimah, beda Pak. Kalau pengajian walimah, tetangga kita hajatan, mohon maaf, mengundang penceramah, mohon maaf, kalau nggak diundang jangan datang. Kalau pengen datang WA dulu, boleh nggak gua datang, gitu Bu. Jaga-jaga Bu, ada penceramah dari Jakarta, diundang di Astra sini Bapak Ibu, orang hajatan, tuan rumah mengundang, undangan jumlahnya 50. Kalau kita nggak datang semua, orang 300 datang semua, bisa pingsan tuan rumah Bu. Stoknya nggak sesuai ya Bu ya. Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak yang saya hormati, tadi sengaja saya ucapkan ucapan Assalamualaikum sampai saya ulang 3 kali. Sengaja saya ulang 3 kali. Bukan saya budek ya Bu ya. Sengaja memberi kesempatan. Karena apa? Yang belum jawab biar jawab. Karena salah itu hukumnya wajib dijawab. Perkara yang mengucapkan nggak harus. Sambutan nggak mengucapkan salam nggak masalah Pak, nggak berdosa, cuma janggal. Ya, sambutan bawa kepala kampung apa itu mudin apa siapa aja, sambutan kok nggak mengucapkan assalamualaikum, itu nggak berdosa Pak, nggak wajib, cuma janggal. Ya Bu ya. Sebaliknya, kalau hadirin ada orang mengucapkan salam kok tidak menjawab, itu nggak janggal, tapi dosa. Bisa nggak Bu? Kalau yang nggak mengucapkan yang sini, janggal, tapi nggak. Kalau yang nggak menjawab, nggak janggal, tapi bisa. Asalkan salamnya bener. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum saya
nengok ke tema di belakang. Mari sama-sama kita mengucapkan salam yang benar. Kata kuncinya, mari bersama-sama membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Saya ulangi, mari membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Tuh, salam itu kayak sederhana, tapi kalau salamnya benar, Allah turunkan rahmat. Salam yang benar bagaimana Bapak Ibu? Dalam kaidah fikih dikatakan, assalamu qoblal kalam laisa salam ba'dal kalam. Ulangi, assalamu qoblal kalam laisa salam ba'dal kalam. Yang dimaksud salam itu assalamu qoblal kalam, sebelum ngomong. Laisa salam ba'dal kalam, bukan dikatakan salam sesudah ngomong. Ibu, contoh begini, ini yang wajib dijawab. Seorang suami ketemu istrinya, atau istri ketemu suaminya, atau kita ketemu Pak Kepala Kampung. Jangan ngomong apa-apa, langsung Assalamualaikum Pak, begitu Bu, itu salam. Tapi kalau Pak dari mana Pak, Assalamualaikum, itu bukan lagi berhukum salam, termasuk kalam. Ibu ketemu temannya, Ibu dari mana Bu, belanja kok banyak betul, Assalamualaikum. Itu bukan salam Pak, bunyinya bunyi salam, hukumnya hukum kalam. Dijawab monggo, mak dijawab maknya ya. Temen aja Bu, dijawab wawai, mak dijawab maknya ya. Maknya lain salam, itu kalam. Ketemu, Assalamualaikum Bu, dari mana kok belanja banyak betul? Begitu jangan, Bu belanja betul banyak dari mana itu Bu? Assalamualaikum. Untuk yang merasa, maafkan saya ya Bu ya. Mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nanti pulang pengajian ketok pintunya. Bapak di rumah kan? Assalamualaikum Pak, Papa, begitu Bu. Jangan Pak, Pak, Assalamualaikum, budek Pak, ayo. Kok gitu? Mohon maaf Pak, kalau bahasa saya nggak kasar. Saya asli orang Lampung Pak. Saya asli orang Lampung, lahirnya di Surabaya 59 tahun yang lalu. Ya, di sini semua orang Lampung, cuma asalnya beda-beda Pak. Semua orang Lampung asalnya beda-beda. Saya orang Lampung, asalnya dari Surabaya. Saya dilahirkan tahun 64, dari 59 tahun yang lalu, alhamdulillah. Dan selama 59 tahun ini Pak, saya alhamdulillah bernapas tidak pernah bayar. Ada Bapak Ibu yang bernapas bayar? Ada waktu di RSUD. Ya Bu ya, bayar. Bersyukur kita bernapas tidak bayar. Ya Bu ya, sekali lagi saya ulangi sekali lagi, salam yang benar. Saya sebagai ketua RT suatu acara, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Kepala Kampung, Pak Camat yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum, gitu Pak. Itu nggak termasuk Pak. Dijawab boleh, nggak dijawab nggak berdosa. Ada yang merasa Bu? Selamat menikmati kalau merasa. Salam aja dulu. Termasuk Bapak Ibu, kita biasa handphone ini Bu. Handphone ini biasanya kan rata-rata orang bilang tuh bukan Assalamualaikum, halo gimana? Rata-rata halonya dulu. Halo, Assalamualaikum, betul Bu? Pak, Bapak izin Pak yang mewakili PC, sampai hari ini saya masih sebagai guru. Tahun depan saya pensiun. Saya ini guru bahasa Inggris Pak. Saya guru bahasa Inggris, insya Allah tahun depan baru pensiun. Sebagai guru Pak, saya tidak pernah, meskipun guru bahasa Inggris, masuk ruangan langsung good morning my student, how are you today? Tidak pernah. Meskipun guru bahasa Inggris, masuk ruang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Baru lanjut Bu. Ini mau, sekarang saya tahu salam itu apa. Qoblal kalam, sebelum ngomong ya Bu ya. Ibu-ibu handphonenya bunyi langsung Assalamualaikum gitu Bu, jangan halo, jangan. Apalagi yang udah pegang Android semua ini, yang telepon suaminya, kadang-kadang nggak halo, nggak Assalamualaikum, langsung tutupain, nyapo. Wah Pak, saya pernah tahu persis orang seperti itu, karena ada apa namanya profil suaminya, nggak halo, nggak Assalamualaikum, langsung acara inti, nyapo. Untuk yang merasa sudahlah, ya sudahlah. Kalau dalam bahasa orang-orang Astra, let's go, be bygone, tomorrow must be better.
Yang sudah ya sudah, besok subuh baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua yakini dengan cara mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Yakin besok di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin itu Bu. Cuma informasi yang saya baca, masukan dari intelijen yang tidak resmi Pak. Di Astra ini masih ada beberapa orang, mohon maaf ya, mohon maaf, yang masih lesannya ngomong ikut Nabi, tapi actionnya menjauhi perintah Nabi. Bu, mohon izin. Ada 3 orang Pak, 3 orang yang 3 macam maksud saya, yang besok itu Nabi kita Muhammad jangankan kau memberikan syafaat, nengok mukanya saja tidak mau. Masya Allah, nengok mukanya itu nggak mau Pak. 3. Kalau Bapak kenal orangnya, tolong sampaikan Pak ya. Sampaikan salam saya untuk segera geser, karena itu perawan Pak. Nabi tidak mau nengok, lalu apalagi berikan syafaat. Pertama, nanti saya uraikan sambil jalan Pak. Sepakat dulu Pak. Ini jam setengah 11. Ya pokoknya nanti situasional Bu ya. Pokoknya kalau sudah capek ya saya turun aja. Nggak usah nyurati saya Pak, turunkan nggak usah. Saya tahu kok, gaya-gaya orang capek itu tahu. Kalau sudah kopiah dilepas, saya tahu Pak. Geser kiri, geser kanan, itu artinya capek ya Bu ya. Ada 3 orang yang besok nggak mau Nabi nggak mau nolong itu. Siapa? Pertama, Tarikus Sholat. Yang kedua, Tarikus Zakat. Yang ketiga, Tarikul Ulama. Ada 3 ya. Nanti kalau ibu pulang ditanya suaminya, tadi ceramah ngomong apa? Ngomongnya apa? Pokoknya ngomongin tar gitu loh. Tarikus Sholat, Tarikus Zakat, wa Tarikul Ulama. Apa itu? Nanti saya sampaikan Bu. Nanti sampai insya Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian ikhlas mendengarkan. Saya berusaha ikhlas untuk menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak ikhlas untuk mendengarkan ya Bu ya. Pengajian ini nggak akan sempurna, pengajian ini nggak akan bermanfaat kalau kita tidak tutup boksi masing-masing. Kita harus tahu masing-masing. Yang tugasnya ngomong jangan diam, yang tugasnya diam jangan ngomong. Sepakat Pak? Memang kalau mau selamat semacam itu Pak. Kalau mau selamat itu harus begitu. Kalau waktunya begitu, begini, waktunya begini, jangan begitu. Itu selamat Pak. Kalau memang waktunya ditutup, jangan dibuka. Kalau waktunya dibuka, paham ya? Ada waktu-waktunya harus dibuka Pak. Ada waktu-waktunya harus ditutup. Kalau waktunya ditutup, jangan dibuka. Kalau waktunya dibuka, jangan ditutup. Bapak curiga. Semua ada waktu. Waktunya sholat, waktunya kerja. Jangan kerja terus, sholat terus. Salah. Sudahlah, sholat tuh nggak usah ngoyo-ngoyo Pak. Terus gimana? Ya lepas waktunya aja. Ya Bu ya, sholat nggak usah ngoyo-ngoyo. Terus bagaimana? Sholatlah lepas waktunya saja. Waktunya sholat. Waktu kerja. Jangan sampai waktunya kerja, sholat. Waktunya sholat lagi. Kapan kerjanya? Ini waktunya kerja, waktunya sholat, kerja. Waktunya kerja lagi. Kapan sholatnya? Setuju Bu? Baik, terima kasih. Izinkan saya tengok ke belakang. Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW, mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan. Sholat sebagai kebutuhan, bukan siksaan Pak. Ya Bu ya. Informasi yang saya dengar di Australia masih ada orang-orang yang sholatnya sholat standar. Apa sholat standar? Sudah menjadi umat Islam bertahun-tahun, bahkan dari lahir. Pengajian ikut di YouTube aktif, ikuti pengajian. Adi Hidayat rajin, Abu Somad rajin, Gus Bahak rajin, semua ngaji semua. Tapi sholatnya masih sholat standar. Mohon izin, nanti kalau ada sebaiknya nggak usah ngaco, tapi ya sadar aja Bu ya. Sholatnya standar. Apa artinya? Sholatnya pas-pasan, hanya 17 rakaat. Itu sholat standar itu Pak. Jangan bangga Bu. Bahkan info yang ekstrim, konon ada orang yang sholatnya di bawah standar. Kenapa? Cuma 15 rakaat. Kenapa? Nggak pernah subuhan. Kenapa?
beres. Masya Allah. Sholat 17 standar Pak. Jangan sampai di era yang sudah milenial ini. Untuk para pensepuh mohon maaf, kita alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kita ini lahir di zaman kolonial tapi masih ketemu zaman milenial. Yang tua-tua saya ucapkan selamat. Saya 60 kurang satu, yang sudah sepuh-sepuh alhamdulillah selamat. Yang saya khawatir yang muda-muda. Sampai tua enggak itu? Waspadalah, jangan sombong. Kita punya 9 frase manusia itu. Di dalam perut dari janin. Habis janin terus lahir jadi bayi. Ya toh, habis jadi anak-anak, terus jadi remaja, terus jadi dewasa, terus menikah, terus jadi orang tua, terus jadi tua, terakhir mati. Cek Pak, posisi Bapak di mana sekarang? Cek Bu, janin, bayi, anak-anak, udah lewat kan? Remaja, udah lewat, mohon maaf, terus dewasa, menikah, jadi orang tua, terus tua, habis tua. Bapak sudah nomor 8 ini. Tinggal 1 langkah lagi selesai. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah tiba tak seorang pun bisa mengajukan dan tak seorang pun bisa mengundurkan. Diajukan nggak bisa. Wa la yastakhir, diundurkan juga nggak bisa. Waktunya berangkat. Ada syair dalam bahasa Jawa begini. Napa maut itu kalau sudah datang, nek wis teko maut itu bahasa daerahnya begini. Nuli mangkat tanpa krono, tanpa rewang gendong dosa, ditumpakne kereta Jawa roda papat. Menungso kuwi biyen saniki ambulan, gitu. Nika Pak, wis ora telaten nek mikul daripada ambulan, gitu. Nuli mangkat tanpa krono, tanpa rewang gendong dosa, ditumpakne kereta Jawa roda papat. Rupa menungsa kemana? Jujukane omah guwa, tanpa bantal tanpa kloso, omahe ka ana lawange turu dhewe ka ana kancane. Mbeket biyen dhewe ora kancane. Terus tangga-tangga hadir. Tangga-tangga padha nyambang, padha nangis kaya wong nembang. Iku mono wong imane kurang sebab subuhe ning karetan. Wis wae. Ada yang jawab gini, Pak. Lah ora mangkat peteng iki apa namanya? Getahnya enggak apa namanya? Iya, sampai belum subuh udah berangkat. Balik jam subuhane kapan? Sampai baduke muruk. Baduke muruk. Pernah lihat? Ya Allah. Bapak Ibu saya hormati, rezeki jangan dikejar over. Kenapa? Rezeki itu jatah, kerja itu ibadah. Berbeda Pak, jangan dikait-kaitan. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Yang namanya jatah bukan kita yang menentukan. Kerja itu ibadah. Enggak Pak, kalau kerja keras semangat pasti dapat banyak. Enggak. Kuli ngaduk semen, kerja keras Pak, berat Pak. Pulang sore Pak, ya orang kata saya Pol. Kerja keras? Enggak Pak, kerja 24 jam dapat duitnya mesti banyak. Enggak juga, warung kopi bukan 24 jam Pak. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Ayo bersama-sama Bu, diulangi bersama. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Nah, jadi kerja, ibadah kok. Waktunya sholat, istirahat, sholat kerjanya sholat. Begitu loh Bu. Insya Allah kalau semacam itu mudah-mudahan kita semua ini tidak akan tarik sholat atau meninggalkan sholat. Ini temanya, jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup, mempererat tali persaudaraan demi ukhuwah Islamiyah yang lebih harmonis lagi. Nah Pak, ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah yang paling enteng. Rukun sesama Islam ya gampang lah ya Bu ya. Mohon maaf, yang lebih berat lagi rukun sesama warga negara. Karena beda macam-macam. Yang lebih luas lagi rukun sesama manusia. Pokok manusia rukun, enggak memandang apa-apa ya Bu. Agamanya, alim enggak. Kalau rukun tuh Pak. Tapi mohon maaf, kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang banyak memusuhi.
Ada orang yang tidak punya Tuhan, namanya ateis, dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Dia nggak punya Tuhan. Terus ada yang sudah punya Tuhan masih dimusuhi. Kenapa? Tuhannya sama masih dimusuhi. Nabinya beda. Tuhannya sudah sama, karena nabinya beda dimusuhi. Ada sudah nabinya sama masih dimusuhi. Kenapa? Alirannya beda. Wah, isene. Aliran wis padha isih dimusuhi. Kenapa? Pahamnya beda. Pahamnya padha isih dimusuhi. Mergo apa? Partainya beda. Masya Allah. Partainya sudah sama masih dimusuhi. Kenapa? Pendapatannya beda. La ilaha illallah. Terus kapan kamu bareng, Pak? Hargai perbedaan. Betul, Pak? Hargai perbedaan. Ada yang begitu, ada yang begini. Kalau begitu semua, siapa yang begini? Begini semua, siapa yang begitu? Jadi ngerti loh, ngerti. Ada yang begitu, ada yang begini. Kalau begitu semua, nggak jalan roda kehidupan. Ayo sama-sama menghargai perbedaan dan perbedaan membawa rahmat. Panitia tolong dicek kopinya operator. Ya. Mempererat tali persaudaraan demi ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita mampu menghargai perbedaan, insya Allah kerukunan akan terwujud. Walaupun mohon maaf, kita umat Islam ini mohon maaf mudah dikumpulkan, tapi memang sulit disatukan. Kita maklum itu, Pak. Harus kita sadari, umat Islam itu mudah dikumpulkan, tapi sulit disatukan. Pak PJ mohon maaf, seperti hanya daun kering. Masyarakat itu seperti daun kering, dikumpulkan mudah, tapi disatukan sulit. Dan bahayanya daun kering mudah terbakar. Nah ini Pak bahaya, Pak. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan dimodali dengan kita saling menghargai perbedaan di astra ini, insya Allah akan terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini terkait dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah SAW mengatakan, menyampaikan, memberi pelajaran kita, ini merupakan apa Pak ya, yang sangat amat penting terkait dengan Isra Mi'raj. Rasul kadang begini, awwalu ma yus'aluna min a'malihim. Saya ulangi, awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatil khamsi wa awwalu ma yufraduna min a'malihim as-shalawatil khamsi. Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri, karena pakai songkater di rumah ini bareng-bareng, kita koreksi masing-masing, nggak usah nunjuk-nunjuk orang. Yuk kita tunjuk diri kita masing-masing. Kata Rasulullah, awwalu ma yus'alu, besok perkara yang akan dipermasalahkan, yus'aluna min amalihim as-shalawatil khamsi, yang akan dipermasalahkan pada umatnya, pada kita semua adalah sholat yang 5 waktu itu. Wa awwalu ma yufradu, dan yang diwajibkan adalah sholat yang 5 waktu itu. Oleh karena itu, jangan coba-coba Bapak Ibu terkait Isra Mi'raj, jangan coba-coba meninggalkan sholat. Rukun Islam 5 dan tidak akan berubah: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan 5-5-nya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, genggam menjadi satu, akidahnya kuat. Bu, ini rukun Islam. Mohon izin saya pakai simulasi. Saya pakai simulasi jari saya. Jari saya yang jempol ini saya anggap syahadat. Jari yang telunjuk ini saya anggap sholat. Yang jari tengah saya anggap ini zakat. Yang jari manis saya anggap puasa. Sebentar lagi Bu. Yang jari kelingking ini saya anggap haji. Kalau kita bisa melakukan 5-5-nya menyatu, ini seperti kita memegang barang pakai jari 5. Kokoh Bu, memegang barang pakai jari 5. Nah begini, pakai jari 5 kuat. Kalau ada orang Islam tapi nggak mau naik haji, itu berarti megang barang tapi nggak pakai jari kelingking. Kalau jari kelingking saya lepas, nggak jatuh, berarti orang Islam nggak naik haji, ya nggak apa-apa
kalau belum punya duit gitu loh. Nah dia apa? Mak haji, mak naik haji, mak nyenyok, alasan lo mak kok duit. Buat alasan. Lanjut. Bagaimana kalau orang Islam tapi dia nggak puasa? Kalau nggak puasa berarti megang barang tapi nggak pakai jari manis. Coba jari manis lepas, nggak jatuh. Artinya apa? Mak puasa, mana nyok? Buat alasan. Apa alasan lo? Lagi sakit, lagi bepergian. Nggak puasa nggak apa-apa, karena lagi sakit, lagi bepergian. Tapi ingat, min ayamin ukhor, di hari yang lain dia wajib qadha. Lanjut Bu ya, ini nggak haji ada alasannya, boleh. Nggak puasa, boleh ada alasannya. Kalau ngakunya Islam tapi nggak zakat, sama dengan pegang barang tapi nggak pakai jari tengah. Jari tengah saya lepas, nggak jatuh. Berarti orang Islam nggak zakat? Nggak apa-apa kalau belum nyampe nisabnya, ada ukurannya. Dia punya kebun 2 hektar, ditanam karet 2 batang. Mau zakat? Zakatnya apa Pak? Orang wet itu Pak. Nggak zakat, ada alasannya. Belum nyampe nisabnya. Ya Bu ya? Oke. Mak haji buat alasan no, mak puasa buat alasan, mak zakat buat alasan. Cek kopi ini. Pak, dan sekali-kali mak sembahyang. Kalau nggak sembahyang itu sama dengan pegang barang, nggak pakai jari telunjuk. Kalau jari telunjuk saya lepas, apa yang terjadi Bu? Yakin? Mau dicoba? Nggak usah. Yakin ya Bu ya? Yakin. Kalau udah yakin tuh tanpa bukti Bu, yakin. Namanya keyakinan. Nah kalau sampai nggak sholat, ini kan jatuh. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, walaupun alasannya banyak. Gitu loh Bu. Tadi ada yang bisa ditinggalkan karena ada alasannya. Ada yang nggak bisa ditinggalkan walaupun alasannya banyak. Apa itu? Sholat. Makanya tar. Tiga tar ini Nabi Muhammad nggak mau memberi syafaat. Jangankan memberi syafaat, nengok mukanya saja nggak mau. Tar yang pertama, tarikus sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, watarikus zakat, meninggalkan zakat, nggak mau bayar zakat, padahal sudah sampai nisabnya, harta sudah melimpah ruah, nggak mau zakat. Yang ketiga, watarkul ulama, meninggalkan ulama. Pak, izin saya uraikan dulu, tarikus sholat. Sholat itu kebutuhan kita Bu. Orang yang merasa perlu sholat, dia akan buru-buru sholat. Tapi orang yang merasa nggak perlu sholat, bukan kebutuhan, dia akan sholat buru-buru. Nah, orang yang mengatakan bahwa sholat itu kebutuhan hidup, maka dia akan buru-buru sholat. Tapi kalau sholat dianggap beban, dia akan sholat buru-buru. Ada yang merasa? Biasanya sholat buru-buru, apa buru-buru sholat? Itu mindsetnya Pak PJ, mohon maaf. Kelihatan kok, orang yang sholat buru-buru, itu di otaknya begini. Kenapa? Lo sholat buru-buru? Kan yang penting sholat. Nah, gitu Pak. Yang penting sholat. Tapi ada orang yang buru-buru terus sholat, itu jangan mengatakan dia nggak yang penting sholat, karena sholat itu penting. Pak, ini contohnya orang yang buru-buru sholat. Dengar ada Allahu Akbar, semua ambil Pak, buru-buru Pak, ambil perlengkapan. Habis itu masuk masjid, santai sholatnya. Allah, itu orang yang buru-buru terus. Beda dengan orang yang sholat buru-buru. Allahu Akbar. Masih lama tuh, masih ada. Begitu komat di sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam sudah pada sholat, dia masih mulai jalan ke ke toilet. Nyampe dalam masjid,
ketinggalan 2 rakaat maghrib Pak. Jadi Pak mau masbuk, sholatnya ngacir, disek rampungnya Pak. Masbuk 2 rakaat, lho rampung duluan. Ditanya ngapain loh? Ah yang penting sholat. Bu, dia bukan sholat, bukan buru-buru sholat, tapi sholat buru-buru. Dia nggak bisa menikmati mutiaranya sholat. Apa mutiara sholat? Bukti bahwa sholat itu kebutuhan kita. Bu, ayo saya buktikan. Buktinya bahwa sholat itu kebutuhan kita. Itu waktu sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa hamdi. Ya Allah, Engkau Maha Luhur ya Allah. Ya Allah, Maha Luhur ya Allah. Memuji-muji Allah. Terus duduk kita minta kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu ada 8 Bapak Ibu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Ada 8 mutiara. Rabbi firli ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rabbi firli warhamni, sayangi aku ya Allah, kebutuhan kita Bu. Wajburni ya Allah, berilah kecukupan ya Allah. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, beri aku kesehatan ya Allah. Wa'afani, beri aku ampunan. Itu semua kebutuhan kita Bu. Ibu yang saya hormati, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sudah berapa Bu? 8. Itu mutiaranya dibaca orang yang buru-buru sholat. Tapi orang yang sholat buru-buru 8 itu nggak dibaca semua Pak. Diringkes. Subhanallah, Rabbi firli warhamni wajburni. Rabbi firli pakni jeburni. 8 Pak dibaca 3 Pak. Ibu biasanya bacanya 8 apa 7 apa 5 apa 3. Saking buru-burunya Rabbi firli pakni jeburni. Apa Pak? Rabbi firli pakni. Masya Allah. Padahal kalau dinikmati Bu ya, Subhanallah, terus duduk Rabbi firli. Dinikmati Bu. Usahakan tahu artinya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu keperluan kita semua Bu. Minta rezeki, minta petunjuk, minta naik pangkat, minta proses semua. Allah tidak perlu kita sholat, tapi kita yang perlu sholat. Itulah perjuangan Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj. Berkat Isra Mi'raj kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Nabi Muhammad ketemu Allah, langsung beliau katakan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Segala kehormatan, segala keberkahan silakan untukmu ya Allah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selamatan untukmu wahai nabiku. Nabi dikatakan untukmu, balasnya kayak apa Bu? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan gak hanya untukku saja ya Allah, untuk umat-umatku semua yang juga beribadah, orang-orang yang soleh-soleh semua. Kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dan sekali-kali meninggalkan sholat, karena sholat itu keperluan kita. Orang yang sholatnya buru-buru mendapatkan pahala, tetap dapat pahala, tapi mau izin, pahalanya kecil. Saking kecilnya, jika ditimbang dengan bulu lalat, berat dirinya lalat. Itu ibadahnya orang yang sholat, yang sholatnya ngaji tadi. Bapak pilih Pak Jeburi, Bapak pilih Pak Jeburi, Assalamualaikum, hilang. Insya Allah. Pahalanya kecil, saking kecilnya tadi Bu ya, saking kecilnya, saking entengnya. Kalau ditimbang pahala orang sholat tadi itu dengan bulunya lalat, berat bulunya lalat. Izin Pak, ketika macam ibadah yang kayak gitu Pak, ibadah yang pahalanya kecil banget. Satu, orang zikir yang tidak sadar.
Saya ulangi, orang zikir yang tidak sadar, pahalanya kecil. Pak, zikir itu artinya kan ingat, ya. Tapi kenapa ingat kok nggak sadar? Ada Pak. Ingat tapi nggak sadar. Apa maksudnya? Mengucapkan alhamdulillah pada sesuatu musibah. Tuh, kena musibah itu masa alhamdulillah. Ibu ya, dosa Pak alhamdulillah, kena musibah alhamdulillah. Nggak begitu Bu, harusnya innalillah. Contoh, ibu minta duit suaminya. Pak, minta duit 100 Pak, untuk belanja ke warung. Uang dari warung, ngomong begini, Ma, masih nggak uangnya? Habis kok Pak, padahal masih. Padahal masih, tapi ibu ngomong habis. Kata bapaknya, oh ya sudah. Ibu menipu suaminya percaya. Terus ibu mengucapkan alhamdulillah. Tuh, mensyukuri kebohongan. Sebenarnya zikir tapi tidak sadar. Di sini masih jalan apa enggak Pak? Di kampung saya masih ada Pak. Mohon maaf ya. Lagi juga pas malam Jumat kita baca Quran keliling rumah ke rumah. Cuma nggak semua Quran dibaca, yang dibaca intinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, inna likulli syai'in qalban, wa qalbu Qur'anu Yasin. Keliling rumah ke rumah baca Quran. Dan yang dibaca surat Yasin biasanya itu. Sampai pada tahlil. Tahlil itu baca lafaz la ilaha illallah. Ada yang baca la ilaha illallah tapi nggak sadar Pak. Karena ngantuk di pinggir sendiri gitu. Waktu pertama kata imamnya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ikutin semua sadar. Pas masuk tahlil yang keempat la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang pojok nyender Pak. Hah? Hah? Pak, dapat pahala Pak, tapi gitu ya, orang di kampung anak yang baca Yasin. Kalau nggak hafal Yasin, ya nggak usah sok hafal. Kalau nggak bisa baca, ya nggak usah baca. Bagaimana? Mengucapkan yang bisa, enak kok Bu. Nah, yang jatuh tetangga, mohon maaf, nggak hafal sok hafal, nggak hafal surat Yasin. Sampingnya hafal surat Yasin, ini ngejar yang hafal, ya repot. Yang sini orang hafal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal lengkap. Yang sini nggak hafal, ikut apa cuma kin. Ini termasuk zikir yang tidak. Sudah lah Pak, kalau nggak hafal nggak usah sok hafal, nggak bisa baca nggak usah baca, mengucapkan saja, nggak baca tapi mengucapkan. Ucapan apa? Sebisanya bisa subhanallah 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 sampai selesai nggak apa-apa. Ucapan Allah sampai selesai. Sini yang hafal sampai keringatan nggak apa-apa. Selesai acara dapatnya sama. Soto sitok soto kabeh. Itu ada kamu Pak. Lontong sitok. Kelompok semua Pak, yang hafal Yasin Pak sama, sini nggak hafal sama cuma simkin itu juga. Itu termasuk zikir yang tidak sadar. Bapak-bapak mohon maaf, kita ditokohkan oleh masyarakat. Ada undangan tetangga sebelah, duduknya di belakang nggak boleh Pak, duduk di depan. Dan kita ditokohkan. Sebelum acara pokok, acara hiburan, ada seorang perempuan pakai baju separuh, nyanyi di atas panggung. Kita harus di depan Pak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Mestinya astagfirullahaladzim begini Pak, atau astagfirullahaladzim kesini. Ini enggak, astagfirullahaladzim. Termasuk zikir yang tidak pahalanya. Yang kedua, sholat yang tidak khusyuk. Tadi itu orang yang sholat buru-buru tidak mungkin khusyuk, pahalanya kecil. Yang ketiga, maaf, baca sholawat tidak sopan. Orang baca sholawat tidak sopan dapat pahala, tapi termasuk kriteria pahalanya kecil. Sampai kecilnya ditimbang dengan bulu lalat masih beratnya bulu. Nah, insya Allah sholat kita sopan. Amin ya rabbal. Ibu yang saya hormati, tariku sholat, jangan sampai. Yang kedua, tariku zakat, meninggalkan zakat. Pak, orang kalau bicara zakat gak keren. Kalau bicara masalah puasa, sholat keren. Tapi zakat, mohon maaf Bu, zakat itu gandeng itu. Bagi orang-orang yang sudah mampu, tidak bisa ditinggalkan. Az-zakatu hakul mal. Di dalam harta Bapak yang melimpah ruah itu, dia punya hak
zakatnya harus keluar. Oleh karena itu jangan coba-coba meninggalkan zakat, ya Bu ya. Pentingnya zakat luar biasa, termasuk zakat fitrah. Mohon maaf Bapak Ibu. Rasul katakan, nanti sebentar lagi kita semoga sampai bulan puasa ya Pak ya. Kata Rasulullah, shaumur ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Pentingnya zakat Pak. Puasa saja kalau nggak dizakat fitrahi nggak nyampe ke Allah Pak Bu. Puasa itu kalau nggak diberikan zakat fitrah itu puasa, tapi nggak zakat fitrah. Puasa ibu, puasa bapak, mu'allaqun, apa artinya? Gantung. Bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi nggak nyampe kepada Allah. Oleh karena itu jangan coba-coba meninggalkan. Tar yang kedua apa Bu? Tarikus zakat. Tar yang pertama tarikus sholat. Yang ketiga, ini setelah ketiga sholawat selesai Mas ya. Tar yang ketiga, waktarkul ulama, tarikus zakat, tarikus sholat, tarikus zakat, tarkul ulama. Maksudnya tarikul ulama meninggalkan kiai, meninggalkan ulama itu bukan berarti kalau ketemu orangnya terus minggir, enggak begitu Bu. Nasihat kiainya itu cuma dicuekin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga. Tapi masih bersyukur lah kalau masih masuknya kanan, keluar kiri masih lumayan, masuk kiri, keluar kanan masih lumayan, masih berhenti sebentar di otak. Yang parah itu kalau keluar masuk dari kanan, keluar dari kanan. Gimana Pak? Bayangkan Pak, masuknya dari kanan, keluarnya dari. Jadi begini, Bu, Ibu pakainya rapi ya Bu, auratnya ditutup, itu aurat biasa lah Bu. Alah, langsung mental Pak. Masya Allah. Kalau masih masuk kanan, keluarnya besok makin kiri, masih berhenti sebentar di otak, disaring-saring. Kalau benar jangan, kalau salah dia tinggalkan. Hati-hati Bu, jangan sampai masuk kanan, keluar. Masya Allah, yang Mas Atik belum selesai ngomong sudah mikir, Masya Allah, Bu ya. Tarkul ulama itu maksudnya. Jadi nasihat para kiai, para ulama-ulama kita direnungkan. Kalau benar itulah ajaran Islam. Kalau nggak pas disokehkan, ya Bu ya. Jangan sampai tarik sholat, jangan sampai tarik zakat, dan itu jangan sampai tarikul ulama. Jangan sampai meninggalkan kiainya. Dan Bu, tidak semua orang mendengarkan pengajian kalau bisa mengutarakan kata oh. Enggak semua orang Pak. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang bisa mengucapkan kata oh. Ibu harus zakat, ibu harus sholat. Kalau nggak itu bahaya Bu, itu nanti neraka ancamannya. Oh, nah kalau sudah bisa mengucapkan oh, berarti dia mendapatkan hidayah. Ibarat orang sakit sudah hampir sembuh. Kalau belum dapat hidayah, dia nggak mungkin ngomong oh, tapi apa? Halah, gitu. Hati-hati loh Pak. Oh dan walah beda loh Pak. Bisa jauh, banyak samain walah. Kalau oh itu hidayah, tapi kalau halah. Dan itu ciri-ciri orang yang sembuhnya masih lama kalau dia katakan walah. Pak, ada dua apa? Al-ilmu qabla qawli wa fi'li. Mikirlah sebelum berbuat, mohon maaf, memikir sebelum berbuat. Jadi yang mau mengatakan oh Allah, mohon maaf juga berpikir. Tadi direnungkan. Oh, nah itu tandanya hampir sembuh ya Bu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sholat kita menjadi ukhuwah kebutuhan kita, meningkatkan persatuan dan kesatuan kita, dan mari persatuan tidak terwujud kalau kita tidak menghargai perbedaan ya Bu ya. Saya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pengurus panitia ikhlas karena Allah, pengurus masjid, pengurus majelis itu juga harus ikhlas karena Allah, harus lillahi ta'ala. Orang-orang yang lillah tidak mudah lelah, orang yang mudah lelah karena kurang lillah. Saya ulang ya, orang-orang yang lillah insya Allah tidak mudah lelah, orang yang gampang lelah karena kurang lillah ya Bu ya. Itu tadi, karena pengurus-pengurusnya sama-sama menyadari dan mutlak tidak bisa tawar. Yang namanya pengurus majelis, pengurus masjid, pengurus organisasi itu mutlak ada syarat yang tidak formal tapi mutlak diperlukan. Apa itu? Yang namanya pengurus Ibu itu harus pinter, satu. Yang kedua harus bener, dua. Yang ketiga harus kober. Tiga itu nggak bisa tawar Pak. Yang namanya pengurus harus pinter, harus bener, harus kober, harus pintar, benar dan longgar. Orangnya pinter kalau nggak bener jangan jadi pengurus. Orangnya bener jujur tapi nggak pinter jangan jadi pengurus.
Orangnya pinter, bener, tapi nggak kober. Nggak pernah punya waktu. Setiap ada pertemuan, aku wakil yo. Setiap ada pertemuan, aku makmum yo. Nggak pernah ada waktu. Orang semacam itu tepatnya jangan jadi pengurus. Dia bahkan diurus. Cepat sekali diurus. Karena dia tidak kober, nggak punya waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya ajak baca sholawat dulu Bapak Ibu. Kita sholawat bareng-bareng. Sholawat ini